Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat selalu, dalam keadaan yang happy. Nah, mungkin beberapa ada yang bertanya, itu kok badminton pakai tangan kiri, kenapa? Kadang pingpong, terus berikutnya saya nggak bisa ikut pingpong, kenapa? Ya, itu tangannya kok diblebet di perban ini, kenapa? Nah, saya share sedikit ya. Terima kasih buat doa-doanya, buat perhatiannya untuk kesembuhan tangan saya ini. Nah, berbagai masukan sudah saya lakukan dan semuanya pasti ke arah yang lebih baik. Awalnya saya diajak voli, kemudian karena seneng ya, voli itu awal waktu passing itu terima bola terlalu kenceng dan bagian telapak ini kerak karena waktu terima bola. Saya kan kalau lihat, wah itu pemain voli cowok-cowok enak ya, santai ya, saya diajak untuk passing. Kemudian saya waktu awal passing itu kok makrek, tapi saya seneng, saya lakukan. Nggak apa-apa lah itu ya, siapa tahu besoknya tetap lama-lama membaik gitu. Tapi ternyata semakin lama semakin sakit tangan saya, bahkan angkat barang pun tidak bisa, untuk mengendarai motor gas pun sakit. Saya diarahkan untuk pijet, dan sekali pijet memang enak, tapi ternyata saya sebelumnya itu ronsen ya, tidak ada retak dan tidak ada patah tulang, tetapi uratnya ya, istilahnya lebih ke syarafnya itu udah kena, dan ketika saya lepas dekernya itu lebih mudah geser tulangnya. Jadi kalau melakukan aktivitas misalnya gayung aja itu sudah sakit, nyuci piring, cuci baju itu udah pakai pergelangan tangan tuh udah geser lagi, sehingga saya butuh untuk kembali lagi ke tukang pijat. Sebenarnya mungkin ada yang nggak srek, jangan sebentar-sebentar pijat. Sebelumnya saya juga sudah ronsen, dan kalau dokter sarankan cuma disuntik dan paling kasih obat anti sakit. Kalau menurut saya pribadi nih ya, obat anti sakit tuh sebenarnya tangan udah sakit, mau istilahnya mengelabui aja supaya nggak terasa sakit, tapi aslinya besoknya ya tetap sakit. Jadi saya tidak tidak mantep untuk meminum obat anti sakit tersebut, apalagi harus dikasih pelapis mah, pasti akan ada efek sampingnya mengenai mah tersebut. Nah, tapi terserah kalian masing-masing ya, kalau memang mau minum anti sakit karena tidak tahan ya monggo. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri, saya lebih ke mendingan ke vitamin, entah vitamin untuk syaraf, oke. Dan kalau suntian itu memang ada yang pasti suntian itu steroid. Ternyata saya sampai ke Solo nih, diantar ke dokter sampai di Solo itu, steroid itu ada tingkatannya, cuman tergantung kemantapan masing-masing. Saya milih untuk minum obat oral aja. Jadi saya dikasih vitamin untuk syaraf, vitamin B lah istilahnya ya. Kemudian untuk vitamin untuk tulang itu aja yang saya oke lah, saya terima, nggak apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bersyukur banyak yang memberikan, ya ada minyak gosok. Kebetulan waktu itu saya sakit sudah lama, sehingga waktu kemarin ikut green trip Manulife ke Malaysia, saya mampir ke farmasi, ada dari teman lain yang saranin, oh biasa pakai ini, saya juga gunakan. Memang untuk sesaat itu nyerinya nggak kerasa, tapi ketika saya aktivitas pasti akan geser. Maka sebenarnya ini sudah nggak apa-apa ya, tapi karena pengalaman yang lalu saya lepas itu mudah geser, daripada nanti saya sakit lagi, maka saya tetap menggunakan ini. Ya mungkin kalau dari kedokteran harusnya digips dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dulu untuk tangan kanannya, pergelangannya ini. Nah juga teman-teman sudah usahanya jangan banyak aktivitas, pasti saya sudah melakukan untuk mengurangi banyak aktivitas, tetapi untuk tidak aktivitas sama sekali kan tidak memungkinkan, karena pasti saya makan pasti pakai sendok istilahnya menggunakan aktivitas juga. Tapi saya banyak mengurangi sehingga tangan kirinya lebih aktif sih. Positifnya otak kanan dan kiri jadi seimbang. Nah untuk teman-teman saya kemarin bantu untuk teman yang harus di MRI karena kesalahan pada
bagian anggota tubuh juga, dan dia pakai asuransi Manulife nih. Kebetulan bisa mondok, minimal mondok sehari aja itu sudah bisa diklaim. Maka prosesnya pun mudah, kita sudah online ke Halodoc, tinggal dari rumah sakitnya cepat atau tidak, sebelum keluar konfirmasi ke rumah sakit untuk masalah klaimnya, rekam medis dan sebagainya segera diselesaikan, dan bisa untuk di kwitansi dan sebagainya itu diklaimkan segera dengan menghubungi Halodoc dari pihak rumah sakit, maka akan segera selesai. Jadi sebagai nasabah Manulife tentunya aman, nyaman, dan senang karena lancar prosesnya. Mungkin butuh waktu itu memang dari pihak rumah sakit juga butuh waktu menyelesaikan administrasinya juga. Tapi jangan khawatir, selama ini saya mengklaimkan nasabah yang klaim dengan jujur dari awal itu semuanya lancar-lancar saja. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan seputar Manulife, apalagi ini di bulan Maret, hanya sampai tanggal 15 Maret aja itu ada promo. Teman-teman, saudara, kakak, adik semuanya yang ingin mendapatkan proteksi jiwa, whole life, asuransi warisan, meninggal baru keluar warisannya itu untuk ke ahli waris, itu sangat bagus sekali karena banyak manfaatnya nih. Klien-klien saya yang udah mengalami itu bisa share atau testimoni ke teman-teman karena sangat berguna untuk keluarga Anda. Nah, apalagi ada promo diskon nih di bulan Maret ini hanya sampai tanggal 15 saja. Oke, bisa hubungi Anas langsung di IG ini atau di TikTok ini, atau saya ada akun lain. Oke, langsung DM aja. Thank you very much. Have a nice weekend. Bye bye.